Ibu Putri. Oke, selamat pagi. Oke, untuk mahasiswa angkatan berapa ini? 18 ya? 18, oh ya benar. Mata kuliah metode penelitian. Ini saya mencoba hal-hal yang baru agar kalian lebih paham mendengarkan, melihat presentasi saya. Ya, semoga untuk yang presentasi kali ini lebih enak karena nanti saya akan menampilkan PPT-nya. Coba dulu ya. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini di metode penelitian. Nah, kemarin kita sudah melihat macam-macam metode penelitian apa saja. Nah, sekarang kita membahas itu jenis metode penelitian itu apa saja. Kalau yang kemarin itu kan kalian sudah mengetahui macam-macam metode, dari ada yang eksplorasi, ada yang eksperimen dan kawan-kawannya itu. Nah, sekarang kita ke jenis. Kalau di jenis itu ada 3 ini. Ada 5 ini. Ada 5, yaitu ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, action research, dan R&D. Oh, ada satu lagi yaitu SSR, single subject research, tapi belum saya masukkan di sini. Tapi nanti di penjelasan ada. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, pasti bingung lah ya. Apa sih kuantitatif, apa sih kualitatif, apa sih mixed method, apa sih action research, apa itu R&D, itu kan seperti bahasa planet untuk kalian. Jadinya ya kita simak saja presentasi dari saya. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham ditanyakan. Jangan cuma hadir tapi nggak ada komen apapun gitu. Itu kalian paham beneran atau tidak saya nggak tahu. Tapi semoga paham ya. Saya harap paham. Oke, saya terangkan yang ini. Metode kuantitatif. Ya, gampangnya kuantitatif itu adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan data statistik atau data perhitungan numerikal, itu pasti ya, kuanti. Kalau kalian lihat di benda atau di apapun tuh kuantitas itu kan menyatakan bahwa volume dan ada hitungannya, kuantitas. Kuantitasnya berapa? Oh, ada 100 gram. Kuantitasnya berapa? Oh, ada 10 kilo. Oh, kuantitasnya berapa? Oh, ada 10 liter. Seperti itu namanya kuantitas. Kuantitas itu bisa dihitung, bisa diukur, dan tidak bisa dibohongi karena itu adalah sebuah ukuran yang pasti. Itu kuantitatif. Nah, kalau menurut pengertian, ini saya ambil dari Sugiono. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris sesuai dengan kenyataan, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Nah, metode ini juga disebut dengan metode konfirmatif karena metode ini cocok digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi. Nah, mengapa? Karena kuantitatif itu lebih banyak digunakan untuk percobaan dalam bidang medis sebenarnya tuh. Karena dalam bidang medis itu ya contohnya untuk penelitian obat itu kan harus terukur, harus sistematis, dan harus konkret, empiris kan gitu. Harus konkret. Oh, ini benar-benar jadi obat ini obat amoxilin contohnya dengan paramisilin. Amoxilin ini digunakan
untuk menghilangkan virus gitu. Kalau alampisilin itu digunakan untuk menghilangkan virus juga, tapi lebih mana obat yang lebih efektif antara kedua obat ini? Ini kan diukur obatnya dicobakan ke binatang. Binatang selama 1 minggu. Dikasih virus binatangnya, dikasih obat tersebut selama 1 minggu. Terus dibandingkan juga dikasihkan obat yang satunya dengan ritme yang sama. Setelah itu nanti dicek hasilnya. Oh ternyata obat ampicillin itu lebih efektif daripada amikisilin kan seperti itu. Melalui tes, melalui ukuran. Jadi kalau kuantitatif itu ya berhubungan dengan hitungan, ukuran yang rasional. Nah, terus ada juga metode yang penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Nah, populasi jika contohnya gini, kuantitatif itu digunakan dalam quick count kemarin itu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jadi ada berapa TPS, terus ada berapa populasi penduduk yang ada di TPS tersebut, atau dalam satu daerah ada berapa TPS, terus setelah itu diberi sampel, diambil sampel. Jadi kalau di dalam satu provinsi itu ada 1000 TPS, maka diambil sampelnya itu menggunakan kaidah-kaidah kuantitatif itu ada 1000 itu 300 TPS atau bisa juga 500 TPS atau 50%. Ada juga 70 TPS. Itu diambil sampel dan diolah datanya. Gitu. Jadi paham ya populasinya itu ada berapa, ada 1000 sekian, terus sampelnya diambil sesuai dengan kaidah-kaidah metode penelitian, kaidah-kaidah pengambilan sampling itu ada banyak sekali, nanti kita jelaskan. Nah, setelah itu pengumpulan datanya menggunakan instrumen, yaitu instrumen penelitiannya itu bisa berupa angka, angket, kuesioner, angket, dan lain-lain. Banyak sekali untuk yang kuantitatif. Nah, analisisnya itu bersifat statistik, jadi apa-apa dalam kuantitatif itu pasti diolah secara statistika. Makanya kemarin kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah statistik. Nah, itu berguna untuk kuantitatif ini, untuk menggunakan metode kuantitatif ini. Nah, tujuannya apa? Untuk menguji hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Katanya kemarin sudah saya jelaskan di hipotesis itu apa. Itu adalah Daniel. Kelihatannya sudah saya jelaskan hipotesis apa. Kalau belum ya kita akan buat video lagi. Makanya tolong kalian komen apa-apa saja yang belum paham. Setelah itu kalian jadikan satu, boleh melalui Mas Asmi atau apa. Jadi apa-apa yang tidak paham nanti silakan didata, nanti akan saya terangkan lagi. Karena memang metode penelitian kalau kita tidak tetap muka langsung ya ribut ya Pak ya. Iya. Karena mata kuliah ini ya lumayan sulit sekali. Jadi kalau Zoom pun tidak bisa mengganti, paling Zoom Kecuali mereka sangat interaktif. Nah, kecuali kalau kalian sungguh sangat interaktif, pasti bisa. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian ini aja. Harus mampu beradaptasi dengan posisi. Harus mampu beradaptasi dengan pandemi. Tidak boleh kalah. Nah, gitu. Makanya untuk saran saya, silakan kalian beli bukunya Sugiono itu Mixed Method tahun 2013, warnanya biru. Atau bukunya Sugiono terbaru. Kita menggunakan Sugiono aja yang gampang. Yang gampang dipahami. Kalau kita menggunakan Creswell, kalian pusing. Atau Suharsini. Ya, Suharsini Marikunto itu gampang. Kalau kalian menggunakan siapa lagi Pak? Sini Creswell ini. Lupa saya juga. Lupa, saya punya bukunya tuh gedenya segini. Tebel banget segini. Tebel banget. Ada di saya. Statistik juga, kuantitatif. Oke, tapi yang penting ini kan kalian untuk mengetahui saja kuantitatif itu apa.
Oke, kita lanjutkan di kualitatif. Kalau tadi Anda itu mengetahui kuantitas dari suatu barang, lah di sini ada kualitas. Nah, menurut Mbah Sugiono, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mata peneliti. Nah, kondisi alamiah itu di mata peneliti adalah sebuah instrumen kunci. Jadi pengambilan data itu dilakukan secara purposif. Purposif itu bebas, tergantung kita. Kita pengen milih yang mana. Oh, saya pilih dari masyarakat di Gondomanan ini, saya pilih orang ini. Saya pilih orang ini, saya pilih orang ini, saya pilih orang ini. Anda pilih 5 orang untuk Anda wawancarai. Karena dinilai orang ini tuh bisa menjawab pertanyaan yang mau Anda lakukan. Jadi teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi. Jadi sumber-sumber dari kalian mengambil sumber contohnya di sekolah ya. Kalian ingin meneliti anak, mengapa anak itu tidak bisa prestasi belajarnya turun, kalian mengambil data dari orang tua, dari guru, dari teman sebaya, dan dari kepala sekolah. Nah, dari keempat data itu kalian simpulkan menjadi satu, diolah menjadi satu. Nah, itu namanya triangulasi. Tapi ada lagi, ada triangulasi data dan ada triangulasi sumber. Untuk penjelasannya di kelas saja lah besok ya. Ada triangulasi data dan ada triangulasi sumber. Kalau triangulasi data itu jadi data yang keluar itu ditriangulasikan. Jadi hasil-hasil dari yang sudah kalian wawancara itu sudah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu ditriangulasikan dengan keadaan setempat itu. Kalau triangulasi sumber, kalian langsung triangulasikan ke 4 objek penelitian yang berbeda tadi, dari kepala sekolah, guru, siswa, dan teman sebaya. Itu langsung ditriangulasi. Ini triangulasi sumber. Bukan cuma itu saja, triangulasi sumber kan juga menggunakan sumber-sumber yang lain selain dari keempat tadi. Pusing ya? Ya nggak apa-apa. Pusing itu wajar. Saya skip aja Pak. Oh ya nggak apa-apa. Atau yang penting saya nampang aja Pak, saya ngabsen aja di kolom komentar, yang terserah saja, nggak apa-apa. Nah, analis data itu bersifat induktif. Ada deduktif, ada induktif. Induktif itu segitiga terbalik, kalau deduktif itu segitiga sempurna. Yang dimaksud induktif itu dari kalian menggambarkan secara umum, langsung larinya ke khusus. Nah, hasil penelitian kualitatif lebih menggunakan pada makna daripada generalisasi. Makna yang dimaksud itu adalah kalian hasil penelitian itu berupa bukan data. Kalau yang kuantitatif itu kan berupa data yang disimpulkan. Nah, kalau berupa data numerikal yang disimpulkan. Dan kalau kualitatif ini itu berupa deskripsi, penjelasan, alasan atau jawaban dari penelitian yang kalian kerjakan itu. Kalian ingin meneliti efektivitas media A terhadap siswa kesulitan belajar. Jadi nanti jawabannya bukan ini mempengaruhi, dapat meningkatkan, bukan, tapi media ini dapat meningkatkan itu siswa karena media ini sangat bagus sekali. Terus menampilkan video-video, bisa menampilkan ini, menampilkan ini, dan menampilkan ini. Nah, itu kualitatif. Dia bersifat deskripsi. Kalau kuantitatif itu kan cuma ini meningkatkan dengan signifikansi 0,05. Kalau kuantitatif seperti itu. Ya, kabar ya, pusing masih ya, nggak apa-apa. Ini nanti nilai kalian tuh keluarnya nilai corona. Itu kualitatif. Jadi tolong dipahami lagi, silakan Anda membaca-baca dari internet, silakan dari bukunya Prof. Sugiono tersebut, atau dari Suharsi Marikunto boleh, kalau Creswell kalian terlalu berat. Kalau Al-Ghazali, ya lupa saya, Al-Ghazali itu kalian juga terlalu pusing.
Kok Al-Ghazali sih? Kayak nanya Ahmad Dhani aja. Ahmad Ghazali. Al-Ghazali. Penelitian survei bukunya Singarindo. Tuh bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif itu menggunakan hitungan numerikal, kalau kualitatif itu menggunakan deskripsi. Tuh. Pak, tapi kan kalau cuma kuantitatif itu kan cuma menyimpulkan data saja, tidak ada deskripsinya. Dan kalau kualitatif itu cuma deskripsi saja, tidak ada datanya. Terus bagaimana, Pak? Kalau kedua itu mau dikombinasikan biar bisa menghasilkan data penelitian yang bagus gitu. Oh ya ada metodenya, ini pakai metode mixed method. Nah, nanti di sini ada dibagi lagi metode itu ada 2 jenis, dan 2 jenis itu ada 4 jenis, ada dua jenis juga. Jadi ada 2 jenis dan 4 jalan panjang mau. Jadi mixed method ini adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara 2 metode penelitian sekaligus, yaitu kuali dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang komprehensif, valid, dan reliable objektif. Paham ya? Jadi memang tadi itu kuantitatif yang susah itu digabungkan dengan kualitatif yang sungguh sangat membingungkan itu, jadikan satu, dinikahkan, jadinya mixed method yang menambah kalian pusing. Ya, ininya itu mixed method itu digabungan antara kedua metode tersebut. Itu nanti dibagi lain akan jelaskan di bawah karena ada banyak jenisnya. Yang intinya mixed method itu adalah gabungan dari kuanti dan kualitatif. Oke. Selanjutnya ada action research atau penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini ya pasti kalau yang orang tua kalian guru pasti mengetahui kalian. Apa sih itu penelitian tindakan kelas? Apa sih itu penelitian tindakan? Nah, ini penelitian tindakan itu menurut Kemis itu adalah salah satu bentuk penelitian refleksi diri. Tahu refleksi diri itu apa sih? Refleksi. Pak, refleksi itu apa, Pak? Refleksi, Pak. Apa? Refleksi itu apakah pijat? Bukan. Refleksi itu pantulan. Oh, pantulan. Oke. Berkaca alias ngocok. Jadi kalian melihat diri kalian sendiri. Bagaimana cara melihat diri sendiri? Dengan kaca dong. Refleksi dalam konteks akademik bisa melihat sesuatu yang sedang dilakukan atau orang lain lakukan berdasarkan alat yang digunakan. Nah, refleksinya. Alat refleksinya. Kalau kalian guru kan alat refleksimu kan siswa-siswamu itu. Siswamu itu kalian ajar tuh paham tidak? Kalau tidak paham ya berarti ada yang salah dengan pengajaran kalian. Ya seperti itu. Ringkasnya itu. Jadi kalian sudah menggunakan metode A. Kalian ajarkan ke siswa menggunakan metode A. Nah, tetapi setelah kalian menggunakan metode A, anak tersebut malah pada bingung. Loh, mengapa anak ini bingung? Nah, itu kan jadi kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Oh, anak ini bingung itu karena apa? Atau apakah karena saya itu yang mengajarnya kurang bagus, atau media saya yang kurang bagus, atau mungkin strategi saya dalam mengajar itu kurang bagus. Nah, itu yang namanya refleksi diri. Yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial, termasuk pendidikan itu ya, contohnya ya, untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Nah, action research itu bukan hanya dilakukan di sekolah saja, tapi di masyarakat juga. Jadi aslinya action research ya untuk penelitian lapangan, untuk merubah suatu kaum ya, merubah tingkah laku suatu kaum. Jika di situ ada tingkah laku yang tidak bagus, sebenarnya di lingkungan yang jelek, yang itu ada minuman keras dan ada orang yang pokoknya lingkungan jelek, terus ada satu orang yang ingin action research. Jadi tugas action research-nya itu untuk membenarkan masyarakat yang ada di situ, untuk mengembalikan ke jalan yang lurus, dari masyarakat yang negatif tersebut.
Dengan cara apa? Ya dengan cara-caranya sendiri itu, gitu kan. Boleh menggunakan metode, boleh menggunakan dakwah, boleh menggunakan ceramah, itu bebas. Seperti itu. Nah, ya makanya yang ahli action research itu adalah para ustadz, para kiai itu mereka ahli action research untuk merubah satu kaum. Tapi ya tergantung kiainya juga kan gitu. Jadi atau pemimpin itu juga bisa. Kalau pemimpin ini nggak terlalu pengaruh sih, tapi kalau pemuka agama itu sangat ahli dalam action research. Nah, ini kita lihat yang pengertian di atas. Penelitian yang action research PTK itu PTK ya, penelitian tindakan kelas ya. Adalah penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru. Nah, memperbaiki kinerja sebagai guru di penelitian untuk refleksi diri dan memperbaiki kinerja sebagai guru. Jadi jangan apa-apa itu jangan siswa aja yang disalahkan. Oh, ini siswanya kurang bagus. Oh, ini siswanya ini gaduh, siswanya ini. Lah kalau siswanya gaduh, kalau siswanya tidak paham, yang disalahkan ya gurunya, kok yang disalahkan siswanya. Karena guru itu selalu sering menyalahkan siswa, tapi tidak berkaca pada diri sendiri. Ya, kenapa siswa seperti itu? Karena memakai hukum sebab akibat kan. Kalau ada sebab, ya pasti ada akibat. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Nah, sehingga hasil belajar siswa itu meningkat. Yang ditandai dengan perubahan tingkah laku. Jadi kalau action research itu bercondong itu pada perubahan tingkah laku. Jadi kalau ada tingkah laku siswa yang motivasinya kurang, terus ada motivasi, terus minat belajarnya kurang, nah maka akan ditreatment menggunakan PTK. Itu bisa. Oh ya, itu action research. Penjelasan singkat dari saya. Nah, selanjutnya itu ada research and development, itu R&D. R&D itu penelitian kelas 8 atau 7 ya. Ya, punya 7 ke atas. Nah, itu R&D itu dari research dan development. Bahasa gampangnya, dari R&D itu menggunakan riset dan pengembangan. Jadi kalian riset mempunyai kalian mengembangkan suatu barang, setelah itu kalian dirisetkan, jadi mengembangkan atau mengkreat suatu metode, media atau model. Nah, setelah itu baru dirisetkan. Nah, setelah dirisetkan nanti ada langkah-langkahnya itu menurut Bohr and Gale itu ada 10. Ada 10 langkah. Ya, nanti kalian bisa baca di buku statistik buku metode penelitian yang pengembangan itu. Nah, itu Sugiono menyampaikan bahwa metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, mengapa motor terbaru itu risetnya lama ya, karena yang menggunakan ini. Jadi kalau ada motor baru, contohnya ada motor MX King, kalau sekarang mobil terbaru kan mobil hybrid. Nah, mobil hybrid itu menggunakan metode riset and development. Nah, karena itu best practice-nya R&D itu menghasilkan sesuatu yang baru, itu adalah R&D. Kalau R&D itu menghasilkan sesuatu yang lama, ya itu namanya R&D. Itu pakai aja kuantitatif kalau yang lama atau kualitatif seperti itu. Nah, ini dari Bohr and Gale ini juga penelitian pengembangan itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, dari Bohr and Gale ini itu khusus membuat R&D ini ke arah pendidikan. Makanya nanti kalau kalian menggunakan riset R&D pada skripsi kalian pasti akan mengarahnya pada Bohr and Gale dengan 10 langkah. Langkahnya apa, Pak? Cari sendirilah. Banyak di internet itu langkah-langkahnya. Nah, dari pendapat tersebut dapat dikerucutkan bahwa metode penelitian ini atau R&D ini bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu untuk menguji validitas dan keefektifannya dalam penerapannya. Jadi bagaimana sih efektivitas produk ini? Bagaimana sih validitas produk-produk ini? Oh, bagus.
oh ini menggunakan krim apa gitu, krim dari ini nggak boleh sebut merek, krim dari apa Miracle lah ya, krim dari Miracle gitu. Itu kan oh ini sudah melalui R&D karena ada BPOM-nya, ada hasil risetnya, ada komposisinya, ada ini, ada hasilnya ini kan seperti itu. Makanya produk kecantikan itu berani menawarkan. Oh ini loh, Anda pakai ini nanti kulit Anda putih, Anda pakai ini nanti jerawat Anda akan hilang. Nah, untuk yang PT-PT yang gede-gede itu kan sudah menggunakan riset and development yang sangat panjang. Tapi untuk yang krim-krim online itu tidak menggunakan riset, yang penting menggunakan merkuri, hidroquinon, yang penting kalian putih kan seperti itu. Oh, R&D. Oke, selanjutnya ada SSR yaitu Single Subject Research. SSR ini itu metode penelitian dengan subjek tunggal, itu ini khusus untuk itu ya, khusus untuk ABK ini SSR ini. Itu penelitian yang dilaksanakan pada subjek dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perlakuan yang diberikan secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Contohnya nih, kalian penelitian menggunakan ada masalah nih. Subjeknya itu adalah anak C yang ingin latihan toilet training. Nah, jadi kalian menggunakan metode apa Pak? Drill. Menggunakan metode tertentu untuk toilet training pada anak tersebut. Kalian coba berulang-ulang dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan. Nah, nanti setelah itu kalian kan ada monitoringnya kan, hasilnya itu apa. Pertemuan pertama itu dapat skor 5, percobaan kedua dapat skor 6, hari kedua, hari ketiga dapat skor 7, terus hari keempat dapat skor 6, terus naik semakin meningkat sampai hari ke-30. Jadi risetnya itu di single subject research. Subjek tunggal itu lebih mudah dan menggunakan ini SSR itu lebih condong ke kuantitatif karena datanya itu bersifat grafis, jadinya bisa bersifat rasio, bisa bersifat nominal dan ordinal. Makanya kebanyakan SSR itu menggunakan kuantitatif untuk pengujian statistiknya, seperti itu. Nah, itu menurut Townie dan David ya, ini ada lagi subjek tunggal. Itu penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perlakuan. Nah, kalian menggunakan metode drill gitu untuk toilet training. Jadi toilet training itu kalian drill kepada siswa, contohnya. Jadi drill itu berpengaruh tidak sih kepada siswa yang melakukan toilet training? Kalian coba cara berulang-ulang dengan kurun waktu tertentu. Nanti hasilnya baru disimpulkan. Nah, itu namanya SSR atau Single Subject Research. Oke. Ini itu ada bagannya. Ini ada 5 jenis penelitian tadi. SSR belum saya masukkan, sorry. Itu kuantitatif. Dia kuantitatif itu ada survei dan eksperimen. Jadi memang kuantitatif itu dibagi 2, ada kuantitatif survei, ada eksperimen. Survei itu yang kita tanpa melakukan treatment apapun, itu survei. Pilkada, quick count itu survei. Nah, terus eksperimen, kalian menggunakan sesuatu untuk menguji sesuatu ini mempengaruhi subjek atau tidak. Itu eksperimen. Nah, terus di kualitatif itu ada fenomenologi. Jadi ada yang mengkaji suatu fenomena. Jadi fenomena-fenomena tertentu itu bisa dikaji dalam menggunakan kualitatif. Terus ada grounded teori. Jadi mengkrit sebuah teori dasar yang berlandaskan penelitian kualitatif. Tuh, terus ada etnografi.
ya, penelitian tentang budaya, jadi kualitatif berbasis etnografi itu yang lebih menguak kebiasaan-kebiasaan pada suatu masyarakat, yaitu etnografi. Mengapa masyarakat Baduy itu tidak mau keluar? Nah, jawabannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan riset kualitatif etnografi. Terus ada kualitatif case study atau studi kasus. Jadi mempelajari kasus menggunakan metode kualitatif. Terus ada juga yang berupa naratif, yaitu cuma menggambarkan saja situasi atau kondisi yang ada dalam subjek penelitian. Macam-macamnya. Terus setelah itu ada juga mixed method tadi, itu ada yang sekuensial berurutan dan ada konkuren campuran. Nah, kalau sekuensial berurutan itu terbagi dua, ada sekuensial explanatory dan sekuensial exploratory. Kalau yang sekuensial explanatory itu yang kuantitatif dulu, baru dikonfirmasi dengan kualitatif, ya kan? Karena berurutan kan, sekuensial. Kalian tahu gearbox sekuensial nggak? Oh ya nggak tahu pasti. Jadi sekuensial itu bergantian. Nah, terus yang exploratory itu dari data kualitatif dulu, baru dikonfirmasi dengan menggunakan data kuantitatif. Nah, kalau konkuren itu langsung dicampurkan, ada yang konkuren triangulasi. Jadi pada saat pembahasan itu hasil itu langsung dipadu-padankan menggunakan dua metode secara bersamaan. Terus yang sequential embedded itu dapat dicampurkan pada saat pembahasan. Itu. Oke, seperti ini saja. Silakan kalau memang tidak paham, kalian tanya. Kita minggu depan itu saja. Zoom ya. Nanti yang kalian tidak paham, biar kalian bisa tanya langsung ke saya. Nanti akan saya jawab. Oke? Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Perbuatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.